Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah, pencipta yang merendah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, perancang alam semesta yang perkasa itu menjadi tukang kayu dari Nazaret yang rendah hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang penulis bidang olahraga menggambarkan mantan pemain bisbol Liga Utama sekaligus manajer, Don Baylor, sebagai seorang yang selalu mengingat bagaimana rasanya diturunkan ke Liga Minor. Apabila salah satu pemainnya harus mengalami penurunan posisi, ia selalu akan menemuinya untuk menjelaskan tentang keputusan tersebut. Seorang pemilik tim berkomentar mengenai Baylor, ia telah mengalami banyak pelajaran hidup yang dapat ia bagikan kepada para pemain. Ada perbedaan besar apabila seorang manajer mengetahui bagaimana perasaan seorang pemainnya. Penurunan pangkat,
Hak istimewa atau tanggung jawab selalu menimbulkan perasaan rendah diri. Tetapi hal-hal ini bisa jadi merupakan bagian dari pelatihan dari Allah dalam hidup kita. Rasul Petrus berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah teladan kerendahan hati bagi kita untuk menaati Allah. Dia telah diutus turun dari surga untuk menjadi manusia. Dia adalah seorang hamba yang setia, yang taat sampai mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari sifat dan kuasa seperti yang diteladankan oleh Kristus. Kita dapat menerima keberanian dan kekuatan dari Yesus sendiri, yang mengetahui bagaimana rasanya diturunkan. Rendahkanlah dirimu. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri dan hati merupakan perkara yang sulit dilakukan manusia karena manusia punya kecenderungan untuk tinggi hati dan sombong. Itulah sebabnya penulis 1 Petrus ini mengajak kita untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat agar Dia meninggikan kita. Jika kita sudah mampu merendahkan hati kita, maka Tuhanlah yang meninggikan kita, bukan manusia. Manusia hanyalah alatnya Tuhan untuk meninggikan kita. Tetapi kadang-kadang manusia coba berusaha untuk meninggikan dirinya sendiri. Akhirnya ia akan menghalalkan segala cara dan walau tercapai pada akhirnya akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dan kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satu kekuatan pun yang akan menurunkan. Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Jadi bagian kita adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan bagiannya Tuhan yaitu akan meninggikan kita pada waktunya. Ada beberapa contoh orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat, misalnya. Pertama, Abramah. Bagi Abraham merendahkan diri itu berarti taat kepada firman Tuhan walau tidak masuk akal. Hal ini terjadi 2 kali. Ketika Allah menyuruh dia untuk meninggalkan negeri, sanak saudara dan ibu bapanya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah kemudian. Jadi Abraham belum tahu tempat pastinya, dan Abraham mentaati firman Allah tersebut. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian, anak yang didapatkan dari istrinya Sarah di usia mereka yang sudah lanjut, dan Abraham mentaati firman Allah tersebut. Selain itu, merendahkan diri menurut Abraham adalah tetap menghargai, mengasihi dan tidak arogan terhadap orang lain. Ini dapat dilihat ketika Lot yang dibawa oleh Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan. Pada suatu ketika semakin berhasil, karena ternaknya pun semakin banyak. Abraham tidak menjadi iri, marah dengan berkata, "Aku kan yang membawa kamu. Tahu diri dong." Malah Abraham berkata supaya tidak terjadi masalah, sebaiknya kita berpisah. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan dan silahkan pilih lebih dahulu tempat yang engkau suka. Dan ketika Lot ada masalah, Abraham tetap peduli. Ia tidak bersuka cita di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh Lot. Akibat kemampuan Abraham itu, maka tidak heran Allah meninggikan Abraham. Walau Abraham sudah meninggal,
tetapi ia tetap dikenal sebagai Bapa orang beriman. Kedua, Yusuf. Bagi Yusuf, merendahkan diri itu berarti siap diproses oleh Tuhan tanpa sungut-sungut. Ketika ia bermimpi bahwa ia akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara-saudaranya cemburu dan menjual Yusuf kepada saudagar dari Midian yang kemudian dijual di Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal istana. Kemudian ia difitnah oleh istri Potifar. Ia dipenjarakan dan kemudian dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya. Rela mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini dapat dilihat ketika mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Ia ditinggikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada kesempatan UTK membalakan kejahatan istri Potifar dan Potifar sendiri. Juga kesempatan untuk membalas kejahatan yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Itu sebabnya ia ditinggikan Tuhan pada waktunya dan akhir hidupnya berakhir dengan finishing well. Ketiga, bagi Yosua merendahkan itu berarti, dia setia sebagai abdi Musa. Ia melakukan apa yang dikatakan oleh Musa, ia melakukan apa dikatakan oleh Musa UTK memimpin pasukan UTK berperang melawan Amalek. Dia setia mendampingi Musa, bahkan ketika Musa naik gunung Sinai untuk berbicara dengan Allah. Kemudian, Yosua percaya kepada kuasa Tuhan. Ketika ia diutus menjadi salah satu pengintai, mengintai tanah perjanjian, ia pulang dengan membawa kabar apa adanya. Tetapi ia menyatakan imannya bahwa walau banyak musuh di tanah yang mereka intai itu, ia yakin bahwa Tuhan akan membuat mereka menang. Sedangkan saudara-saudaranya menyebarkan kata-kata yang menakutkan. Itu sebabnya ia ditinggikan Tuhan pada waktunya, ia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Karena itu, dalam melakukan tugas panggilan kita dengan baik, jangan sombong, serahkan kekhawatiran kepada Allah, sadar bahwa iblis ingin menghancurkan kita dan kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah? Di dalam perjanjian baru Kejadian di mana istilah tunduk digunakan, kata yang digunakan adalah terjemahan dari kata Yunani hupotasso. Bagian hupo berarti di bawah, dan bagian tasso berarti diatur. Kata ini beserta akar katanya diterjemahkan sebagai istilah tunduk dan penaklukan. Makna lengkap dari kata ini ialah menaati, tunduk kepada, menundukkan diri kepada, menjadi subjek dari atau menuruti. Kata ini sering digunakan sebagai ungkapan militer yang berarti menyusun divisi tentara di bawah perintah pemimpin. Makna ini adalah definisi bagus akan artinya dalam tunduk kepada Allah. Hal ini berarti mengatur pribadi seseorang di bawah perintah sudut pandang ilahi dibanding dengan gaya hidup lama yang didasari sudut pandang manusiawi. Ialah proses penyerahan kehendak kita kepada Sang Bapa. Firman telah mengatakan banyak hal mengenai ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi. Ini merujuk kepada penetapan prinsip yang telah ditentukan Allah tentang dunia ini, pemerintah dan penguasa, dalam posisi dan jabatannya, yang telah Allah letakkan sebagai otoritas di atas kita di dunia ini. Bagian Alkitab yang mengajarkan ini adalah Roma 13 ayat 1-7, Ibrani 13 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 13-14 dan Titus 3 ayat 1.
Prinsipnya secara pendek ialah bahwa kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita, siapapun otoritas itu, dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini, dan bagi orang percaya, kelak di surga. Otoritas tertinggi ialah Allah, dan Ia mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Jadi, dalam tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada otoritas yang telah Ia tetapkan di atas kita. Anda mungkin akan sadar bahwa tidak ada peringatan khusus untuk membedakan antara otoritas yang baik ataupun buruk ataupun adil dan tidak adil. Hanyalah bahwa kita harus merendahkan diri dan menaati mereka, serupa ketaatan kita kepada Tuhan. Kita juga dihimbau untuk berserah diri kepada Allah. Di dalam Efesus kita membaca bahwa sang istri harus tunduk kepada sang suami sama seperti kepada Tuhan dan sang suami juga harus mengasihi istrinya. Rasul Petrus menulis, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Tema di dalam bagian ini adalah rendah hati. Seseorang tidak dapat tunduk kepada Allah tanpa berendah hati. Ketaatan mensyaratkan kita untuk merendahkan diri kepada otoritas lain, dan kita diberitahu bahwa Allah menolak kesombongan, kebalikan dari rendah hati dan kecongkakan yang memupuk kesombongan. Jadi, memiliki rendah hati dan sebuah hati yang tunduk adalah pilihan yang harus kita ambil. Ini berarti sebagai orang yang telah lahir baru kita harus memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah supaya karya Roh Kudus di dalam diri kita akan menyesuaikan kita serupa dengan Kristus. Allah akan menggunakan situasi kehidupan untuk memberi kesempatan untuk tunduk padanya. Orang percaya kemudian menerima anugerahnya dan semua yang tersedia untuk berjalan dalam roh dan tidak mengikuti lagi hodrat yang lama. Karya ini dapat terlaksana dengan memilih untuk mempraktekkan firman Allah kepada hidup kita dan belajar akan semua yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dari detik kita lahir baru, kita telah dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan dalam Kristus untuk menjadi seorang percaya yang dewasa. Akan tetapi kita harus memilih untuk mempelajari semua yang tersedia melalui pembacaan dan pembelajaran firman maupun menerapkannya di dalam kehidupan pribadi kita hari demi hari. Kita harus memilih untuk tunduk kepada Allah supaya proses pelajaran dapat dimulai dan kita dapat tumbuh secara rohani. Ialah proses yang dimulai pada keselamatan dan berlanjut dengan setiap pilihan yang kita ambil demi menundukkan diri kepada Allah. Proses ini akan berlanjut sampai Tuhan datang kedua kalinya atau Ia memanggil kita pulang. Hal yang terindah, seperti Rasul Paulus berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar." Allah tidak meminta kita tunduk karena Ia adalah diktator atau tiran, tetapi karena Ia adalah Bapa yang mengasihi dan Ia mengetahui yang terbaik bagi kita.
berkat dan damai yang kita dapatkan dari penyerahan diri yang rendah hati setiap hari kepadanya adalah anugerah yang jauh lebih berharga dari apa yang dapat ditawarkan dunia. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.